Dewa United raih peringkat ketiga Piala Presiden. Victor Gyökeres resmi mogok latihan. Besiktas resmi datangkan Orkun Kokcu. Andy Carroll gabung klub divisi 6 Inggris. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2025 antara Dewa United dan Liga Indonesia All-Star. Sayangnya pada babak pertama, Dewa belum berhasil membuka skor meski beberapa peluang tercipta. Gol baru tercipta pada menit ke-59 saat Taisi Marukawa berhasil menaklukkan kiper Reza Arya dan membawa Dewa unggul 1-0. Alex Matis mengadakan keunggulan Dewa United 10 menit berselang, memanfaatkan umpan matang Alexis Mesidoro. Dewa United memastikan kemenangan 2-0 dan finish di posisi ketiga Piala Presiden 2025. Angel Di Maria akhirnya mewujudkan impiannya dengan kembali ke klub masa kecilnya, Rosario Central. Dalam laga pembuka musim Clausura 2025 melawan Godoy Cruz di Stadion Gigante de Arroyito, Di Maria langsung menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol dari titik penalti. Namun, momen kebahagiaan ini berubah menjadi kekhawatiran ketika Di Maria harus ditanduk keluar lapangan pada menit ke-89 akibat cedera. Setelah mendapat tackle dari belakang, walaupun belum jelas seberapa parah cedera tersebut, absennya Di Maria tentu menjadi pukulan berat bagi tim dan fans yang menaruh harapan besar kepadanya. FIFA Presiden Gianni Infantino dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa era emas sepak bola klub global kini telah dimulai lewat turnamen FIFA Club World Cup terbaru dalam acara yang digelar di Trump Tower, New York. Infantino mengungkap bahwa kompetisi ini berhasil menarik lebih dari 2,5 juta penonton di stadion dengan rata-rata 40.000 penonton per laga. Kami menghasilkan lebih dari 2 miliar dolar Amerika dari turnamen ini dengan pendapatan rata-rata 33 juta dolar per pertandingan. Ujarnya, menegaskan bahwa kompetisi ini sudah menjadi yang paling sukses secara finansial. FIFA mengonfirmasi kehadiran Presiden AS Donald Trump pada laga final Club World Cup 2025 yang akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey pada 14 Juli 2025. Kabar ini datang langsung dari Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyatakan Trump memiliki kecintaan pada sepak bola. Selain fakta tersebut, Infantino juga mengapresiasi dukungan kuat Trump dan pemerintahnya terhadap penyelenggaraan event besar ini yang berpotensi mengangkat popularitas sepak bola di Amerika dan dunia, apalagi menjelang Piala Dunia 2026 yang dilihat oleh AS, Kanada, dan Meksiko. Louis van Gaal baru-baru ini mengonfirmasi bahwa dirinya sudah bebas dari kanker prostat. Dalam sebuah wawancara di program televisi Belanda, Humberto van Gaal menyatakan, "Kini saya tak lagi terganggu oleh kanker," menunjukkan bahwa kesehatan dan kondisinya terus membaik dengan rutin menjalani pemeriksaan dan pengobatan. Perjuangan Van Gaal melewati kanker yang agresif ini dimulai pada 2022 dan melalui serangkaian 25 sesi radioterapi serta beberapa operasi. Mantan pelatih berusia 73 tahun itu berhasil melewati fase tersulitnya dengan baik. Inter Miami tinggal selangkah lagi dalam upaya mereka mendatangkan Rodrigo De Paul, gelandang Argentina berusia 31 tahun dari Atletico Madrid. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, negosiasi antara kedua klub hampir tuntas dan Inter Miami sangat optimis bisa merealisasikan transfer ini. Kedatangan De Paul ke MLS bersamaan dengan keinginannya untuk bersatu kembali dengan Lionel Messi. Kesempatan menambah bintang Argentina di MLS ini bukan tanpa konsekuensi, karena Inter Miami harus melakukan penyesuaian pada slot designated player mereka. Namun rincian terakhir mengenai kontrak dan komposisi tim masih dalam proses pembahasan. Galatasaray tampaknya belum menyerah dalam misi memboyong kiper tangguh Barcelona Marc-Andre ter Stegen. Setelah tawaran awal yang menggiurkan bernilai 5 juta euro per musim belum mampu mengikat sang penjaga gawang Jerman, raksasa Turki itu kini dikabarkan menyiapkan serangan kedua dengan proposal finansial yang lebih besar. Laporan dari Sport mengungkapkan bahwa meskipun ter Stegen saat ini tetap berkomitmen dengan Barcelona, Galatasaray yakin rencana ambisius mereka untuk membentuk skuad bertarung di level Eropa bisa mendorong sang kiper berpindah haluan. Fenerbahce membuat gebrakan musim panas ini dengan resmi mengumumkan perekrutan bek kiri asal Inggris, Archie Brown, dari klub Belgia Gent. Pemain berusia 23 tahun ini menandatangani kontrak selama 4 tahun dengan opsi tambahan 1 tahun. Archie Brown yang sebelumnya berkarir di Gent dengan total 64 penampilan dan 1 gol diharapkan menjadi kunci pertahanan dan pengembangan sayap Fenerbahce di bawah arahan pelatih Jose Mourinho. Pemain muda yang juga pernah memperkuat tim nasional Inggris U20 ini akan mengenakan nomor punggung 33.
Besiktas resmi mengamankan tanda tangan gelandang berbakat Orkun Kokcu dari Benfica. Transfer ini bermula dari masa peminjaman 1 tahun yang diikuti klausul wajib beli senilai 25 juta euro plus 5 juta euro tambahan bonus, menjadikan total nilai transfer mencapai 30 juta euro. Dengan nilai pasar yang saat ini berkisar sekitar 30 juta euro, dengan durasi kontrak Orkun bersama Besiktas yang akan berlangsung selama 5 tahun selama masa peminjaman berakhir. Langkah Besiktas ini investasi jangka panjang untuk memperkuat lini tengah klub. Viktor Gyökeres kini tengah menjadi pusat perhatian setelah aksi mogok latihannya yang memanaskan bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 27 tahun ini dilaporkan absen tanpa kabar saat Sporting berangkat ke kamp latihan pramusim yang menurut laporan resmi dari klub dan konfirmasi Presiden Sporting Federico Varandas menandai Gyökeres resmi mogok sebagai protes atas kegagalan transfer ke Arsenal. Situasi ini semakin rumit karena ketidaksepakatan harga antara klub dan Arsenal. Sporting menuntut 70 juta euro tetap plus 10 juta euro tambahan, sementara Arsenal hanya bersedia menawarkan total 80 juta euro dengan konfigurasi berbeda. Nicolas Tagliafico tampaknya akan melanjutkan karirnya bersama Olympique Lyonnais meski kontraknya sudah habis Juni lalu. Laporan dari LQP mengungkapkan bahwa pemain berusia 32 tahun ini bersedia menerima penyesuaian gaji agar tetap tampil untuk klub Ligue 1 tersebut. Dengan kondisi Lyon yang nyaris terdegradasi musim lalu dan hanya memiliki Abner sebagai spesialis bek kiri, kehadiran bek kiri asal Argentina itu sangat krusial untuk memperkuat lini pertahanan mereka jelang musim baru. Paris Saint-Germain saat ini sedang mengintensifkan pembicaraan dengan Gianluigi Donnarumma terkait perpanjangan kontrak sang kiper yang akan habis pada Juni 2026. Namun proses negosiasi menjadi rumit karena PSG mengajukan struktur gaji kombinasi antara gaji pokok dan bonus performa yang dianggap kurang menarik oleh pihak Donnarumma. Menurut laporan terbaru dari Sport Yahoo, PSG ingin agar gaji Donnarumma sebagian besar tergantung pada jumlah pertandingan yang dimainkan, sebuah strategi yang juga dimaksudkan untuk mendorong kompetisi antar kiper di skuad. Mathis Amoku kini resmi menjadi bagian dari RC Strasbourg setelah melakukan transfer permanen dari Chelsea. Pemain muda berusia 19 tahun ini hanya sempat membela Chelsea selama 5 bulan dengan catatan 2 kali masuk lapangan sebagai pemain pengganti. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan kedua klub yang sama-sama berada di bawah kepemilikan Bluco. Amoku yang direkrut Chelsea pada Februari 2025 dengan harga sekitar 12,5 juta dolar AS memilih kembali ke tanah kelahirannya untuk mencari kesepakatan bermain lebih banyak di Ligue 1. Bayer Leverkusen resmi memboyong gelandang serang Malik Tillman dari PSV Eindhoven dengan nilai transfer rekor sebesar 35 juta euro. Pemain berusia 23 tahun ini menandatangani kontrak hingga Juni 2030, siap mengisi kekosongan setelah kepergian beberapa pilar klub musim ini. Tillman sebelumnya tampil gemilang di PSV dengan mencetak 16 gol plus 5 assist dalam 34 pertandingan, termasuk kontribusi di kompetisi Liga Champions. Perpindahan ini menandai babak baru karirnya dan diharapkan mampu memberikan dorongan baru bagi Bayer Leverkusen musim ini. Atalanta kini masuk dalam persaingan mendapatkan tanda tangan Georges Mikautadze, striker muda berusia 24 tahun asal Georgia yang saat ini bermain untuk Olympique Lyonnais. Mikautadze yang musim lalu sukses mencetak 17 gol dan 11 assist dalam 47 laga bersama Lyon menjadi target utama sejumlah klub top Eropa. Terlebih lagi, situasi keuangan Lyon yang membuat mereka siap melepas sang pemain dengan bandrol sekitar 25 juta euro. Dalam pembaruan ini, Atalanta harus bersaing ketat dengan beberapa klub besar lainnya termasuk Roma dan Sunderland. Fiorentina resmi mengumumkan pengangkatan Stefano Pioli sebagai pelatih kepala tim utama mereka, menandai kembalinya pelatih asal Italia ini ke klub yang pernah ia bela sebagai pemain antara 1989 hingga 1995. Kontrak Pioli berlaku hingga 30 Juni 2028, menunjukkan komitmen jangka panjang klub untuk membangun masa depan yang stabil dan sukses di Serie A. Pioli membawa segudang pengalaman berharga setelah menukangi AC Milan selama 5 tahun, termasuk membawa Rossoneri juara Serie A musim 2021-2022, serta pengalaman terbaru di Liga Pro Saudi bersama Al Nassr. Dusan Vlahovic menegaskan akan tetap bertahan di Juventus hingga kontraknya habis pada Juni 2026. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, penyerang asal Serbia berusia 25 tahun ini menolak segala kompromi terkait pengurangan gaji dengan pendapatan bersih tahunan sebesar 12 juta euro yang tidak ingin dikorbankan sedikit pun. Meskipun sempat ada pembicaraan antara manajer umum Juventus, Damin Komoli, dengan agen Vlahovic Darko Ristic, situasi pelik ini belum menunjukkan titik terang karena kurangnya kerjasama dari pihak Vlahovic.
AC Milan dikabarkan tengah mengadakan pembicaraan serius dengan kiper Fiorentina berusia 35 tahun, Pietro Terracciano. Menurut laporan jurnalis Nicolo Schira, negosiasi ini mengarah pada sebuah kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Keputusan ini dianggap strategis oleh Milan untuk menambah kedalaman skuad kiper mereka, baik secara pinjaman maupun kontrak permanen. Kontrak Terracciano bersama La Viola masih berlaku hingga Juni 2026. Ia telah memainkan 156 pertandingan di semua ajang bersama Fiorentina. Luka Modric mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Real Madrid. Dalam sebuah unggahan Instagram yang mengharukan, Modric menuliskan pesan penuh makna. "Rumahku selama 13 tahun, rumahku selamanya, ini bukan perpisahan, ini sampai jumpa lagi," sambil mengenakan kaos kebanggaannya yang tersampir di pundak. Selama masa baktinya, Modric sukses mengantarkan Real Madrid meraih total 28 gelar bergengsi, termasuk 6 trofi Liga Champions UEFA dan 4 gelar La Liga, yang semakin mengukuhkan namanya sebagai legenda klub. Santi Cazorla kembali membuat keputusan yang disambut hangat oleh para penggemar Real Oviedo. Di usianya yang sudah mencapai 40 tahun, pemain tengah veteran ini resmi menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun lagi dengan klub kesayangannya, Real Oviedo, hingga musim 2026. Cazorla menunjukkan komitmen luar biasa setelah ikut berperan besar dalam membawa Oviedo promosi ke La Liga. Untuk pertama kalinya dalam 24 tahun terakhir, langkah ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai sosok kunci yang kuat, tidak hanya dalam skuad tapi juga dalam semangat tim. Atletico Madrid kini menunjukkan minat serius untuk mendapatkan Thiago Almada, gelandang serang asal Argentina yang kini membela Botafogo, sebagaimana dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Klub asal Spanyol ini sudah melakukan kontak awal dengan Botafogo dan sedang menegosiasikan harga yang dipatok sebesar 40 juta euro oleh pemilik klub, Eagle Football Holdings. Almada yang kini berusia 24 tahun sebelumnya telah menunjukkan performa menonjol dengan mencetak 2 gol dan 4 assist dalam 20 pertandingan untuk Lyon musim 2024-2025. Sevilla sukses mendatangkan bek kiri asal Chili, Gabriel Suazo, dengan kontrak 3 tahun hingga 2028 yang diumumkan secara resmi oleh klub. Transfer ini menjadi kabar segar bagi para pendukung Sevilla yang tengah berburu penguatan khususnya di sektor kiri pertahanan. Suazo mengakhiri kontraknya di Toulouse dan bergabung gratis ke klub La Liga yang tengah melakukan perombakan skuad dalam 2,5 musim di Ligue 1. Suazo bermain 97 kali, mencetak 3 gol serta 13 assist, menjadi sosok andalan yang tak tergantikan. Vinicius Junior kabarnya telah mencapai kata sepakat untuk memperpanjang kontraknya hingga 2030 meskipun belum resmi menandatangani dokumen tersebut. Ini menjadi kabar positif di tengah menurunnya performa Vinicius belakangan ini yang sempat menimbulkan spekulasi soal masa depannya di Santiago Bernabeu. Informasi ini dilaporkan oleh AS yang juga mengungkapkan bahwa sang pemain menolak tawaran luar biasa dari klub-klub di Arab Saudi senilai 1 miliar euro selama 5 tahun. Sikap Vinicius ini mempertegas komitmennya untuk tetap membela klub raksasa Spanyol tersebut. Barcelona memastikan Fermin Lopez tetap di skuad musim panas ini meski ada rumor pemindahan yang menggoda dari klub Liga Premier dan Arab Saudi. Langkah ini merupakan keputusan tegas dari pelatih Hansi Flick yang mendapatkan dukungan penuh dari Direktur Olahraga Deco. Dilaporkan oleh AS, Flick sangat menghargai sikap profesionalisme Fermin baik dalam sesi latihan maupun pertandingan. Fermin sendiri menunjukkan dedikasi tinggi sebagai pemain cadangan dan malah memberikan kontribusi gemilang dengan 8 gol dan 10 assist dalam waktu kurang dari 2000 menit bermain. Andy Carroll resmi berlabuh ke klub Dagenham and Redbridge yang berlaga di National League atau kasta ke-6 piramida sepak bola Inggris. Penandatanganan kontrak 3 tahun ini diumumkan oleh klub melalui situs resmi mereka, bertepatan dengan pengambil alihan klub oleh investor swasta dari Qatar Key. Keputusan Carroll yang sebelumnya bermain di kasta ke-4 Prancis bersama Bordeaux dengan catatan 11 gol dari 21 pertandingan ini tentu menjadi gebrakan besar di level kompetisi yang lebih rendah. Manchester United mendapat pukulan telak jelang musim Premier League 2025-2026 dimulai setelah sang penjaga gawang utama Andre Onana dipastikan absen di tur pramusim akibat cedera hamstring yang dialaminya saat berlatih di markas Carrington. Cedera ini membuat Onana harus istirahat selama 6 hingga 8 minggu sehingga ia berpeluang besar absen pada pertandingan perdana Liga melawan Arsenal pada 17 Agustus 2025, dilaporkan oleh The New York Times. Meskipun Onana sudah memulai proses pemulihan, namun keikutsertaannya dalam tur pramusim dipastikan tidak akan terjadi. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.